Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Ali Hussein akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Rektor UNESA bersama Pemkab Magetan lakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kampus PSDKU UNESA di Magetan. UNESA gelar FGD bersama Adun Negeri Kedah Malaysia, bahas persoalan sustainable ecotourism dan renewable energy. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Rektor UNESA, Bupati Magetan bersama jajaran melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus UNESA di Magetan. Agenda ini sebagai tanda dimulainya pembangunan tahap awal kampus UNESA di Magetan. UNESA wujudkan komitmen kembangkan pendidikan dan tingkatkan SDM unggul di Magetan dan sekitarnya melalui dimulainya pembangunan tahap awal kampus UNESA di Magetan. Terletak di Kelurahan Mauspati, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, acara peletakan batu pertama di kampus UNESA Magetan ini dihadiri oleh Rektor UNESA, Bupati Magetan, Ketua Senat UNESA, Ketua DPRD Magetan, pimpinan selingkuh UNESA, dan tokoh-tokoh penting di Kabupaten Magetan. Rektor UNESA bersama Bupati Magetan melakukan peletakan batu pertama sebagai simbol dimulainya pembangunan kampus UNESA di Magetan. Pemilihan Magetan sebagai lokasi multikampus UNESA ini dilandasi oleh kajian akademis dan arahan pemerintah daerah mengikuti kebutuhan masyarakat di Jawa Timur dan sekitarnya. Ada kajian akademisnya, ada instrumen yang kita bagikan ke masyarakat, terus kebutuhannya apa saja, maka kita bisa menentukan lokasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Dan juga tidak sembarangan, karena ini juga dituntut oleh kementerian. Pembangunan tahap awal yang rencananya akan selesai pada Juli 2023 tersebut diharapkan mampu menjadi pionir tumbuhnya perguruan tinggi negeri di wilayah Mataraman, mengingat pembangunan kampus UNESA di Magetan ini merupakan kampus negeri pertama yang dibangun di kabupaten tersebut. Itu fakta sejarah ya, bahwa kampus swasta itu akan besar kalau ada inangnya, kalau ada universitas negeri yang besar. Jadi kita tahu, kita bisa melihat belajar di Malang, belajar di Bandung, belajar di Jogja, belajar di Solo, di mana aja. Ada di Pekanbaru, ada di Palembang. Begitu ada universitas yang besar negerinya, universitas swastanya pasti ikut besar. Peletakan batu pertama diakhiri dengan potong tumpeng sebagai wujud rasa syukur dimulainya pembangunan tahap awal kampus UNESA di Magetan. Dari Magetan, Putri Sofi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Masih menjadi kampus incaran para siswa, UNESA kembali terima kunjungan sekolah. Kali ini, giliran SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang mengunjungi UNESA dengan membawa 44 siswa-siswi kelas 12 IPA dan IPS dengan 10 guru pendamping. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka program pembelajaran studi kampus. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, UNESA selalu menjadi destinasi kunjungan bagi sekolah menengah atas atau kejuruan sederajat. Kunjungan tersebut sebagai upaya menggali informasi tentang jalur masuk di UNESA sekaligus motivasi bagi siswa-siswi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Pada 22 September 2022 lalu, UNESA terima kunjungan dari SMA Islam Al-Azhar Semarang di auditorium lantai 11 Rektorat UNESA. Kunjungan ini diikuti oleh 44 siswa kelas 12 IPA dan IPS dengan didampingi oleh 10 orang guru. Kunjungan ini merupakan program pembelajaran studi kampus sebagai bekal siswa-siswi SMA Al-Azhar dalam usaha persiapan masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, khususnya perguruan tinggi negeri. Ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada murid untuk studi lanjut lebih siap di awal. Jadi ini adalah program yang sudah kita siapkan bagi semua murid kelas 10 ataupun kelas 12.
kesan pertama menyenangkan, kemudian kita terharu atas sambutan yang begitu luar biasa, sehingga ke depan mungkin kita bisa agendakan setiap tahun kita kesini. Harapan besar kami agar terjalin komunikasi yang baik antara kami dan UNESA, sehingga ke depan ada kuota yang bisa kita ambil dalam penerimaan mahasiswa baru di kampus UNESA. Disambut langsung oleh Koordinator Akademik BAKPK, Dr. Andes Budi Jarwanto, Ketua Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru Admisi UNESA, dan Ketua Divisi Dokumentasi dan Layanan Informasi Muhammad Arifuddin SSN MSN. Para peserta menyimak dengan seksama penjelasan informasi terkait jalur penerimaan di UNESA, fakultas dan program studi, fasilitas dan sarana prasarana yang ada di UNESA, hingga estimasi biaya hidup di sekitar UNESA. Para siswa-siswi SMA Al-Azhar tampak semakin antusias. Mereka yang masih penasaran dengan UNESA aktif mengajukan pertanyaan ke para pemateri. Mengapresiasi para penanya, panitia membagikan hadiah kepada mereka sebagai tanda kenang-kenangan. Kemudian acara diakhiri dengan serah terima cenderamata dari masing-masing lembaga dan sesi foto bersama para siswa-siswi dari SMA Al-Azhar 15 Semarang. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Sulfaili Yahya melaporkan. UNESA gelar FGD membahas persoalan Sustainable Ecotourism dan Renewable Energy bersama ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Malaysia di auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA. Pada kunjungan ini, UNESA juga menandatangani MOU kerjasama bersama Universitas Geomatika Malaysia. Dalam rangka studi banding pemulihan pengelolaan pariwisata pasca pandemi, ahli Dewan Undangan atau ADUN Negeri Kedah Malaysia lakukan lawatan ke UNESA. Lawatan ini dikemas dalam focus group discussion dengan tema Sustainable Ecotourism to Exchange Malaysia Surabaya Industry in Post-Pandemic Recovery. Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium lantai 11 Rektorat UNESA pada 27 September 2022 tersebut dihadiri 54 orang dari Dewan Eksekutif Negara dan ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Malaysia. Kabid Disbudpar Pemprov Jatim, Dr. Anda Susiati MM, sebagai pemateri pertama memaparkan tentang pengelolaan potensi dan pengembangan pariwisata di Jawa Timur sesuai amanat dari Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan negara harus dimulai dari desa. Maka pengelolaan pariwisata di Jawa Timur difokuskan pada pembangunan potensi desa wisata. Selanjutnya pada penyampaian materi kedua, yakni tentang renewable energy dan perubahan iklim, Mahendra Widyartono STMT selaku pemateri memaparkan tentang dampak penggunaan bahan bakar fosil pada perubahan iklim dan sejumlah opsi penggunaan energi yang ramah lingkungan, di antaranya pemanfaatan energi matahari, energi angin, geotermal, dan biomasa atau biofuel. Ada dua tajuk ataupun topik yang fundamental untuk yang telah dibentangkan. Yang pertama ialah tentang renewable energy, yang kedua tentang pelancongan pariwisata. Kedua-dua sektor ini sangat signifikan dengan Kedah Daraman kerana kedua-duanya sangat penting untuk menjana juga kebangkitan semula negeri Kedah selepas pandemik COVID-19. Begitu menarik sekali pembentangan kedua-dua tokoh sebentar tadi. Saya ucapkan terima kasih dan sangat besar penghargaan kita kepada UNESA yang telah menyusun program ini. Dari segi keseluruhannya, lawatan ini mencapai maksudnya, iaitu kita mendapat gambaran keseluruhan tentang Jawa Timur dari segi pelancongan dan juga dari segi RI. Juga kita dapat berkongsi pandangan kita dengan UNESA. Yang saya sebutkan di awal ucapan saya tadi, saya fikir lebih banyak yang akan dibawa pulang berbanding dibawa datang. Ya benar, lebih banyak yang dapat saya bawa pulang daripada pembentangan dan juga perbincangan sebentar tadi. Terima kasih kepada UNESA. Selain kegiatan FGD, pada kesempatan tersebut UNESA juga melakukan penandatanganan MOU kerjasama bersama Universitas Geomatika Malaysia. Kerjasama ini mencakup bidang penelitian dan program kemahasiswaan maupun dosen. Seperti dengan international partners yang lain, ada 3 hal yang menaungi dalam MOU itu, ya 3 Dharma perguruan tinggi, termasuk mungkin dalam penekanan kali ini adalah untuk research dan juga exchange, baik itu students exchange maupun lecturers exchange. Nah, harapannya nanti research ini juga menawarkan namanya joint publication antara dosen-dosen dari Universitas Surabaya dan juga Universitas Geomatika Malaysia. Dan tampaknya hari ini kita juga akan mendapatkan partner lagi karena tadi ada
yang berminat untuk juga bertanda tangan MOU dengan UNESA, salah satu universitas Islam di Malaysia. Kedepan, kerjasama ini diharapkan dapat mendorong inovasi baru bagi UNESA maupun Universitas Geomatika Malaysia. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Tingkatkan mutu pendidikan dan luaran yang berdaya saing tinggi, UNESA kembali menambah deretan guru besarnya. Sebanyak 4 guru besar telah dikukuhkan pada rapat terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya yang dilaksanakan di Auditorium Lantai 9 Gedung Pasca Sarjana UNESA. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan luaran yang berdaya saing tinggi, UNESA gelar rapat terbuka Senat dengan agenda pengukuhan guru besar baru pada 28 September 2022 di Auditorium Lantai 9 Gedung Pasca Sarjana UNESA. 4 guru besar yang dikukuhkan antara lain Profesor Dr. Dr. Andes Abdul Rahman Syam Tuasikal MPD, guru besar dalam bidang ilmu bola basket. Profesor Dr. Nuni Erdiastuti MSI, guru besar dalam bidang ilmu biokimia. Profesor Dr. Dr. Anda Gunarti Dwi Lestari MSI, guru besar dalam bidang ilmu pendidikan anak usia dini. Serta Profesor Dr. Insinyur Dia Haryani MSI, guru besar dalam bidang ilmu reproduksi hewan. Sebelum dikukuhkan, para guru besar secara bergantian menyampaikan pidato ilmiahnya. Pidato ilmiah pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Dr. Andes Abdul Rahman Syam Tuasikal MPD dengan pidato ilmiah yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Part, Goal, dan Imagery, Analisis Perbandingan dalam Permainan Bola Basket. Dalam materi yang dipaparkan, ada gambar seorang anak kecil yang memegang bola basket. Gambar tersebut bukanlah hanya gambar biasa, melainkan gambar yang merepresentasikan pengenalan olahraga yang sebaiknya dikenakan kepada anak sejak dini. Hal itu sudah terbukti kebenarannya, dan jika dikembangkan dengan baik, maka akan memunculkan potensi anak salah satunya, yakni bermain bola basket. Alhamdulillah, ikut bangga bisa menambah guru besar di UNESA. Ya, harapannya saya tetap mengembangkan bola basket khusus untuk pembelajaran. Ya, mudah-mudahan apa yang akan saya berikan nanti bermanfaat buat mereka. Guru besar kedua yang dikukuhkan adalah Profesor Dr. Nuni Erdiastuti MSI. Dalam pidato ilmiah berjudul Sehat dan Alami dengan N-asetil glukosamin, bahan kimia hasil degradasi enzimatis kitin, sebagai obat osteoartritis, Profesor Dr. Nuni Erdiastuti MSI mengajak kita mengenal mikroorganisme dan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Penelitian dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan 2020 di 4 lokasi yaitu Situbondo, Sidoarjo, Lamongan, dan Tuban. Ada berbagai sedikit kendala, tapi akhirnya alhamdulillah bisa saya lalui. Alhamdulillah support keluarga luar biasa. Di saat saya agak sedikit mengalami down karena harus melengkapi lagi, tapi alhamdulillah saya dikuatkan oleh keluarga semuanya mendukung agar saya tetap semangat untuk meraih guru besar ini. Selanjutnya sebagai guru besar ketiga yang dikukuhkan yaitu Profesor Dr. Dr. Anda Gunarti Dwi Lestari MSI memaparkan pidato ilmiahnya yang berjudul Pengaruh Komitmen Profesional terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Guru Taman Kanak-kanak. Penelitiannya dilakukan kepada 145 guru yang ada di Surabaya. Dalam pidato ilmiahnya, Profesor Dr. Dr. Anda Gunarti Dwi Lestari MSI menampilkan beberapa uji terhadap peran guru TK, beberapa kompetensi guru, serta perilaku guru TK yang dilakukan dalam bentuk tabel beserta penjelasannya, yaitu uji statistik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Tentu untuk sampai pada tahapan ini perlu karya-karya yang mendukung, yang kemudian sesuai dengan rumpun keilmuannya, dan tentu setelah acara ini belum berhenti sampai di sini, tapi akan terus berkarya. Tidak saja dalam lingkup UNESA, tetapi juga di masyarakat pada umumnya dan secara nasional juga akan mengabdikan diri untuk merealisasikan ilmu yang kita peroleh. Guru besar keempat yang dikukuhkan yaitu Profesor Dr. Insinyur Dia Haryani MSI dengan judul pidato ilmiahnya yaitu Penyiapan Induk Lele Clarias SP Matanggonat melalui induksi laser punktur sebagai upaya percepatan pengadaan benih skala massal menuju industrialisasi di bidang perikanan. Profesor Dr. Insinyur Dia Haryani MSI memaparkan grafik kebutuhan protein yang dibutuhkan mengalami peningkatan di sisi lain sumber daya lain seperti ikan, pakan,
dan lingkungan juga berperan penting ketika sumber daya tersebut bergantung satu sama lain. Ya alhamdulillah semuanya dengan perjuangan dan doa ya seperti lagunya Oma Irama itu. Perlu itu anukan ini. Dan saya memotivasi yang junior maupun anak saya. Mama yang setua ini aja mau berjuang untuk meraih cita-cita gitu. Usai mengukuhkan keempat guru besar, Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau Cak Hasan memberikan selamat kepada guru besar yang dikukuhkan dan berpesan agar guru besar menjadi pionir, mampu berinovasi, membuat tulisan dan jurnal, serta buku yang berkualitas baik di kancah nasional maupun internasional. Pengukuhan guru besar UNESA berlangsung secara khidmat dan penuh kehangatan, disiarkan melalui kanal YouTube official UNESA. Acara ini juga dihadiri para undangan yang terdiri dari keluarga para guru besar. Dengan bertambahnya guru besar di UNESA, maka UNESA diharapkan siap menuju PTNBH. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ali Hussein, tetap sehat dan sampai jumpa.